последовательную позицию по строительству этой газопроводной системы, которая отвечает интересам турецкого народа и России. И вот сейчас, когда мы... Putin Erdogan warning, kiamat di Gaza kecam Israel. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali bersuara soal serangan Israel di Gaza, Palestina. Ia menyampaikan kekhawatirannya akan perang yang terjadi antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas. Dalam panggilan teleponnya ke Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Selasa waktu setempat, ia mengatakan situasi makin memburuk. Keprihatinan mendalam atas meningkatnya jumlah korban sipil dan memburuknya situasi kemanusiaan di jalur Gaza, kata Kremlin mengutipnya dan Erdogan dimuat Moscow Times Sabtu 28 Oktober 2023. Putin dan Erdogan pun menyebut serangan Israel tak dapat diterima, apalagi ke lingkungan perumahan dan tempat keagamaan. Posisi Rusia dan Turki pada dasarnya sama, fokus pada solusi dua negara, tambahnya, dan Erdogan lagi dalam pernyataan yang sama. Sementara itu di hari ke-19 perang, serangan Israel makin menggila di Gaza. Lebih dari 700 warga tewas dalam serangan udara yang dilancarkan dalam 24 jam. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 704 orang tewas. Juru bicara Kementerian Ashraf Al-Qidra mengatakan ini adalah jumlah kematian tertinggi dalam sehari di 2 minggu pemboman Israel. Ribuan keluarga langsung mengungsi, hanya penuh puing dan puing di mana-mana, kata seorang jurnalis Al Jazeera Yomna El Sayed melaporkan dari Gaza. Anda bisa mendengar suara drone dan jet Israel di langit. Semua orang mengatakan, semua orang merasa bahwa tidak ada lagi tempat yang aman di jalur Gaza, tambahnya. Israel sendiri mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya menyerang lebih dari 400 target Hamas. Israel mengklaim membunuh puluhan milisi dari kelompok itu. Dalam serangan itu, pemerintah Perdana Menteri PM Benjamin Netanyahu pun mengklaim 3 kali komandan Hamas tewas. Sebelumnya Israel berujar tak akan berhenti sampai menghancurkan Hamas. Sementara itu, para saksi mengatakan serangan udara tersebut menghantam bangunan tempat tinggal. Beberapa di antaranya berada di Gaza Selatan, tempat di mana Israel meminta warga sipil untuk berlindung. Satu serangan semalam telah meratakan sebuah bangunan tempat tinggal 4 lantai di kota selatan Khan Younis. Dalam laporan Associated Press atau AP, menewaskan sedikitnya 32 orang yang melukai puluhan lainnya di kota Gaza. Sedikitnya 19 orang tewas ketika serangan udara menghantam rumah keluarga Bahlul, di mana menurut saksi, puluhan orang lainnya masih terkubur. Para pekerja menarik setidaknya 2 anak keluarga dari gedung yang runtuh. Perlu diketahui, selain membombardir wilayah tersebut, Israel telah memutus akses terhadap makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar dalam apa yang disebut Netanyahu pengepungan total. Lebih dari 40 pusat kesehatan telah menghentikan operasinya karena kekurangan pasokan dan kerusakan yang disebabkan oleh pemboman Israel. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali berkomentar terkait perang yang semakin memanas antara Israel dan Hamas. Putin pun memberi peringatan akan terjadi kiamat dalam serangan tersebut. Ia juga mengecam serangan dari tentara Israel di jalur Gaza. Dikutip dari The Moscow Times, hal tersebut disampaikan oleh Putin saat berteleponan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Para pemimpin menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya jumlah korban sipil. Baik Putin atau Erdogan, mereka prihatin terhadap pemburukan situasi kemanusiaan di jalur Gaza. Putin pun mengecam serangan tentara Israel yang tidak dapat diterima. Pasalnya, serangan tersebut menargetkan lingkungan perumahan hingga tempat keagamaan. Serangan tentara Zionis ke jalur Gaza disebut Putin sebagai kiamat jika tidak dihentikan. Meski begitu, Putin dan Erdogan mengatakan posisi mereka sama, yakni fokus pada solusi perdamaian. Di satu sisi, Putin menyerukan akses tanpa hambatan bagi bantuan kemanusiaan untuk memasuki Gaza. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan melakukan panggilan telepon untuk membahas ketegangan yang terjadi antara Palestina dan Israel. Dilansir dari Reuters, pihak kepresidenan Turki menyampaikan komunikasi antara kedua kepala negara dilakukan sejalan dengan langkah Turki untuk mengupayakan tindakan internasional terhadap Israel. Erdogan mengatakan kepada Putin bahwa komunikasi internasional perlu mengajarkan pelajaran pencegahan kepada Israel. Selain itu juga tengah berupaya untuk memobilisasi reaksi ini. Erdogan juga menyerukan agar dikirimkan penjaga perdamaian internasional ke wilayah tersebut untuk membantu melindungi Palestina. Bahkan hal ini juga sudah disampaikan Turki sejak 2018.
Untuk diketahui, Israel melakukan rentetan serangan udara yang diarahkan Tel Aviv ke wilayah Palestina yang terjadi pasca penyerbuan Tel Aviv ke Masjid Al-Aqsa. Hingga saat ini korban tewas akibat serangan udara Israel di Gaza telah bertambah menjadi 49 orang. Di wilayah itu, satu bangunan tempat tinggal bertingkat yang penghuninya telah diperingatkan sebelumnya oleh Israel untuk mengungsi, runtuh dan lainnya rusak berat setelah berulang kali terkena serangan udara Israel. Kekhawatiran itu terungkap saat Putin berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan via telepon pada Sabtu, 28 Oktober. Kekhawatiran yang mendalam usai korban sipil tewas meningkat dan situasi yang memburuk di jalur Gaza, demikian rilis Kremlin. Putin dan Erdogan juga membahas soal serangan Israel ke rumah penduduk dan tempat ibadah yang tak bisa diterima. Dalam rilis ini, kedua pemimpin menyampaikan posisi Turki dan Rusia sepakat mendukung solusi dua negara. Demikian dikutip, solusi dua negara merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Upaya ini menyerukan pembentukan dua negara yang saling berdampingan dan hidup damai. Pasukan Israel dan Hamas terus berperang sejak 7 Oktober. Imbas pertempuran ini, ribuan orang di Palestina dan Israel tewas. Tak lama setelah perang berkecamuk, Israel memblokir total jalur Gaza dan juga melarang bantuan kemanusiaan masuk. Komunitas dan organisasi internasional ramai-ramai mendesak gencatan senjata dan pembukuan koridor kemanusiaan serta hingga akses bantuan kemanusiaan, namun kini belum ada realisasi dari seruan itu. Dalam sebuah pernyataan di depan tokoh agama Rusia Rabu 25 Oktober 2023, Putin mengatakan adalah satu kesalahan jika perempuan, anak-anak, dan orang tua yang tidak bersalah di Gaza dihukum karena kejahatan yang dilakukan orang lain. Ia mengatakan bahwa Moskow telah menyampaikan kepada para pemimpin dunia lainnya melalui sambungan telepon bahwa jika hal tersebut tidak dilakukan, terdapat risiko terjadinya kebakaran yang lebih besar. Tugas kami hari ini, tugas utama kami adalah menghentikan pertumpahan darah dan kekerasan, kata Putin menurut transkrip pertemuan Kremlin dikutip. Jika tidak, eskalasi krisis ini akan membawa konsekuensi yang sangat berbahaya dan merusak.